Ada pertanyaan dari Bang Sandaja, yaitu, "Men, tolong solusinya, saya kan ada pinjaman bank kerja." Oh, mungkin ini abangnya ini kerja di bank, kemudian pinjam karyawan, dan kemudian saya di PHK. Nah, saya kan dapat pesangon tapi ditahan saldo tersebut. Terus mereka ataupun pihak bank menyuruh buka pinjaman baru untuk usaha dengan cara menutup pinjaman lama. Apakah ada solusi lain tanpa buka pinjaman baru dan saldo saya dikembalikan untuk usaha dengan membayar angsuran tetap? Nah, begini, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bisa menjawab karena saya juga pernah alumni marketing perbankan, jadi sedikitnya saya tahu terkait dengan tindakan ataupun situasi apa pada saat mengalami kredit seperti itu. Nah, untuk abangnya ini, intinya dari pihak perbankannya, kalau yang saya tangkap itu tidak mau ambil resiko. Apakah bisa langsung diserahkan pesangon tersebut ataupun dicairkan ke banknya masnya yang tadi itu? Sebetulnya mungkin sudah dicairkan ke rekeningnya emasnya itu karena masih punya pinjaman, jadi masih ditahan seperti itu. Nah, di sini saya tidak mau mengomentari benar atau tidak, cuma yang jelas dari sudut pandang saya, pihak banknya tidak mau ambil resiko. Kenapa kemudian emasnya ini disuruh untuk pinjaman usaha, yaitu dengan membuka usaha ataupun usaha siapalah. Kemudian pencairan dari usaha tersebut untuk melunasi pinjaman yang lama. Baru kemudian pesangonnya itu dikasihkan seperti itu. Nah, yang mau saya tanyakan sebelumnya, sebelum membahas lebih jauh, yaitu apakah saldo pesangon tersebut lebih besar daripada tanggungan yang belum selesai? Jika iya, saran saya ya mending langsung suruh dipotong aja, karena kalau abangnya masih membuka pinjaman baru ataupun pinjam kemana-mana itu juga bukan solusi nantinya. Tapi jika saldo pesangon tersebut lebih besar dibandingkan pinjaman, itu tadi ya, kalau yang tadi itu lebih kecil ataupun sama dibandingkan pinjaman, itu saran saya langsung pelunasan aja dari uang tersebut. Tapi jika uang pesangonnya itu lebih besar dan abangnya tidak mau berurusan dengan bank itu lagi, saran saya carikan uang di saudara, kayak di siapapun lah, intinya yang tanpa bunga. Kalau memang keputusannya untuk melunasi hutang tersebut dengan hutang yang baru, saran saya jangan pinjam di bank yang sama supaya tidak berurusan lagi. Contoh, kalau memang abangnya ini berhenti ataupun diberhentikan, kemudian opsinya sekarang tidak mau bekerja lagi, tidak ikut orang untuk membuka usaha, ya udah pinjam kur di bank lain. Misalkan yang sebelumnya itu di Bank BRI, ya udah di bank lain, di Bank Mandiri juga buka, Bank BTN juga buka kur. Intinya pinjam di bank lain, kemudian pencairan senominal tanggungannya di bank yang lama ini kemudian dilunasi nantinya. Nah, kenapa saran saya jika opsinya itu pinjam yang baru di bank yang lain? Karena ya supaya tidak berurusan lagi dengan bank yang ini. Kecuali abangnya tidak keberatan. Jika keberatan, ya itu tadi opsinya, ya udah pinjam ke lain, atau solusi yang paling terbaik, jika keluarga lagi pegang uang sebesar nominal tanggungannya dan saldo PHK-nya itu memang sangat besar, masih melebihi, katakanlah gini, tanggungan Anda itu kurang lebih 80 juta, tapi pesangon Anda 200 juta, kan masih lebih toh. Jadi ya saran saya, ya pinjam aja ke bank yang lain jika tidak bisa dipotong dari pesangon tersebut. Tapi memang kalau
bisa dipotong, ya itu lebih baik teman-teman. Kenapa? Karena kan ya supaya tidak ribet pinjam lagi. Kalau bukan ke saudara kan pastinya tetap kena bunga. Misalkan pinjam ke bank lain itu nantinya juga kena administrasi, kena bunga. Nah, yang kemudian nanti jatuhnya sama. Nah, saran saya itu tadi. Kemudian ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain. Bang, kalau surat asuransi jiwanya hilang, bagaimana? Soalnya ayah saya meninggal tapi surat asuransi jiwanya hilang, apakah bisa lunas? Begini teman-teman, eh, meskipun almarhum ahli waris ataupun almarhum tidak memegang surat asuransi atau apa, kalau itu yang namanya pinjaman, biasanya itu langsung include teman-teman. Contoh gini yang mau saya sebutkan. Kasusnya ini kan pinjaman usaha di perbankan, kemudian sebelum lunas, pihak debitur itu tutup usia duluan. Sementara suratnya hilang atau surat perjanjiannya hilang dan sebagainya, biasanya perbankan itu masih memegang soft file kopiannya ataupun proses jika nasabah tutup usia duluan biasanya pihak perbankan itu juga membantu dalam artian oh ini Pak sebagai ahli waris lengkapi ini untuk mengklaim asuransinya. Jadi saran saya jika teman-teman jika di kasus ini itu hanya suratnya yang hilang tapi langsung menghadap aja ke perbankan, penuhi semua persyaratan yang diminta. Biasanya itu dimintanya yang sejauh yang saya pengalaman dulu surat ahli waris, kemudian di ahli waris itu ditentukan siapa aja warisnya, kemudian nanti diserahkan ke sana. Setelah klaimnya berhasil diserahkan ke sana. Dan sepengalaman saya ya di perbankan itu juga ada file kopiannya ataupun terkait dengan persyaratan untuk klaim asuransi jiwa itu. Yang penting dipastikan sebelum atau kreditnya itu mempunyai asuransi jiwa seperti itu ya, bukan asuransi yang lain tapi asuransi jiwa. Kalau memang sudah benar dulu pernah ikut asuransi jiwa, itu pasti bisa diklaim teman-teman. Dan lagi-lagi yang mau saya sampaikan ini kan konflik ataupun persoalan perkreditan seperti itu ya. Yang pertama yang ditanyakan tadi itu soal kredit yang belum selesai, kemudian dia pinjaman karyawan dan sebelum kredit selesai status karyawannya dicabut di perbankan tersebut, kemudian kena PHK, lalu pesangonnya tidak dikasihkan, seperti itu. Yang kedua itu adalah soal bagaimana cara memproses asuransi jiwa karena almarhum lupa ngasihkan atau lupa naruh, kemudian pihak ahli warisnya juga sudah tidak ingat. Itu caranya. Begitu teman-teman. Yang terakhir ya memang pesan yang mau sampaikan terkait dengan kredit macet seperti itu. Nah, masih beruntung teman-teman yang saat ini mempunyai kredit namun lancar dan usahanya tetap berjalan dengan baik, ataupun kerjaannya masih lancar, itu dinikmati, itu syukur banget teman-teman. Karena di situasi sekarang itu tidak mudah untuk menspekulasi usaha karena saya sudah pengalaman dan saat ini saya sedang juga mengalami kredit macet di Bank BRI dan saya tetap berusaha untuk mau melunasi dengan saya giat bekerja, saya giat mencari income apapun yang penting halal termasuk membuat konten ini. Harapannya mudah-mudahan adsense-nya bisa membantu meskipun tidak banyak
minimal ikut membantu seperti itu, sambil saya mengedukasi teman-teman terkait dengan perbankan, eee, mencoba juga ngambil keberuntungan, cari pendapatan tambahan dengan cara, penghasilan dari YouTube meskipun saat ini ya memang masih belum berkembang, meskipun belum menjadi income utama YouTube ini karena setiap bulannya ya kurang lebih kadang 70, kadang kalau rame 100.000 seperti itu kan masih jauh dari kata ideal untuk berharap hutang saya akan lunas. Nah, jika ada teman-teman masukan ataupun sharing terkait dengan seputar pengkreditan khususnya lebih-lebih kredit macet, minimal siapa tahu bisa menjadi masukan untuk saya atau pencerahan bagi teman-teman nonton yang lainnya, maka channel ini bukan hanya konten edukasi tapi harapannya gotong royong, saling informasi terkait dengan pengkreditan ini. Itu saja dari saya, mudah-mudahan kalian yang saat ini sedang terlilit hutang dimudahkan kerjaannya agar mampu melunasi hutangnya. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Jika ada pertanyaan dan eh, kemudian saya bisa jawab, nanti saya akan langsung bikinkan video. Sampai jumpa.